Oke, jadi kita mulai dari penomoran ya. Mungkin sebelum ini ada yang sudah sudah tahu atau ya asal-asalan aja. Mungkin di sini yang sudah tahu? Ada yang sudah mengerti cara membuat penomoran pada halaman dokumen? Sudah, Bu. Sudah. Jadi repetisi aja ya. Oke. Oke, ini contoh, ini judul ya. Oke, terus kita mulai membuat penomoran. Penomoran kita bisa masuk di bagian page number ya. Di dokumen kalian pilih insert ya, insert terus ke ada header dan footer di sini ya. Jadi ada header, ada footer, ada page number. Ya, kita klik page number, mungkin kita bisa pilih formatnya dulu. Oke, kita bisa pilih misalnya maunya di mana. Biasanya standar adalah di bawah ya, di bawah, tengah ataupun kanan. Jadi play number 2 ataupun play number 3 itu adalah yang common ya ataupun yang biasa. Jadi contoh kita pilih yang play number 3. Kok di atas. Oke. Sebentar. Oh, salah ya tadi desainnya. Back. Oke, page number tadi kan pilihannya top ya. Jadi sekarang tadi yang top. Kalau pilih yang bottom, kita pilih yang bawah itu yang bottom ya. Jadi misalnya pilih 3. Ya, dia ada 1 di sini. Nah, fungsi-fungsi di sini kita cek kembali. Kita lihat di sini ya. Oke, date and time ini biasanya bisa kita masukkan juga. Misalnya update automatically. Nah, ini adalah untuk tanggalan ya. Kembali tadi di sini kita pilih yang pertama ini ada insert date and time. Ya, kalau date and time itu di sebelah sini ada beberapa format. Kalau mau yang memakai waktu ya. Terus bahasanya juga bisa dipilih ini karena Ibu biasanya sebelum ini pakai English dan Malaysia jadinya language-nya 2. Jadi kalian bisa add on language sendiri ya. Misalnya bahasa Indonesia, kalian search aja di Google, terus bisa plug in, ya tulisannya plug in add-on language Indonesia, misalnya seperti itu. Nah ini contoh. Kalau misalnya mau waktu juga bisa. Misalnya lengkap ada perkataan Tuesday, kita klik di situ. Nah ini kan ada 2, yang ini di delete aja. Jadinya ada ini. Nah, ketika kalian klik ini, ada update kan? Tinggal diklik saja. Biasanya kalau misalnya kalian mengubah dokumen itu, bisa langsung dimasukkan ke sini. Nah, semisalnya kalian tidak mau, ini hanya adanya di footer ya, header dan footer. Jadi contohnya dia akan hasilnya seperti ini. Tuesday, mungkin diperbesar ya, biar kelihatan. Oke. Kalau misalnya memakai tanggalan bisa penomoran di situ. Ini baru yang basic. Kita buka lagi desain, kita buka footer, klik 2. Nah, ini footer bawah ya. Kemudian ini 1. Dokumen info tidak perlu, nanti sebenarnya kalau yang seperti ini tuh semua itu dicoba-coba ya. Ibu juga kalau belajar coba-coba, sebenarnya nggak pernah belajar di kayak lab komputer atau apa. Jadi semua coba-coba. Nah, untuk quick parts di sini ada yang namanya auto text ya. Jadi ini contohnya, ini kalau kita ingin menaruh seperti label, logo, ya pokoknya ataupun nama brand dan sebagainya bisa dicoba. Ini contohnya HP. Itu keluarnya di situ.
Nah, dia bisa keluarnya di footer seperti itu. Tapi kalau misalnya ini auto text ya. Jadi misalnya sebelah nomor kalian ingin menuliskan novel 1, contoh ya. Sorry. Misalnya nomor 1, terus ingin menggunakan auto text ya, misalnya seperti itu. Kita ganti kepada novel 1. Ataupun kan tadi auto text-nya di sini ya, jadi mungkin kita perlu bisa klik ya. Di sini kan ada Helvet Pack, ada HP, Works, dan sebagainya ya. Ini bisa kalian gunakan. Ini cover. Contoh ya, kita masukkan ini. Insert. Nah, ini dokumennya jadi seperti itu. Jadi ada covernya otomatis di situ. Nah, itu pilihannya banyak ya. Contoh tadi desainnya tadi. Kita klik di footernya kembali. Quick parts tadi ya. Jadi ada auto text, ada building blocks organizer ya. Di building blocks organizer ini bisa kalian masukkan auto text ataupun references, bibliografi, terus cover dokumen misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau mau untuk dokumen lain selain yang dokumen Unisa supaya lebih terlihat manis, bisa dipakai cover-cover yang ada di building blocks organizer ya. Oke, jadi hari ini sambil membuat nanti dikumpulkan. Jadi buat pilih salah satu cover ya. Contohnya ini. Pilih salah satu cover, diganti, misalnya 2022. Oke, nggak lumayan. Oke, misalnya hari ini belajar penomoran, belajar penomoran, ya. Di MS Word. Sambil tulis ya, jadi kalian sambil tulis. Kalau ibu terlalu cepat, tolong kasih tahu. Oke. Terus di sini sudah ada nama ya. Kalau misalnya kalian laptopnya tuh ada nama, jadi dia akan keluar otomatis autornya, nama autor ya. Company name kita tulis aja Unisa Biotech. Tanggalnya kita bisa klik di sebelah ini. Ya, ada Januari, Februari, Maret. Sekarang karena April tanggal 5, jadi kita klik April tanggal 5. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke page 1 ya tadi. Oke. Oke, kemudian kita masuk, ini kan yang judul, cover ya. Jadi kalian buat cover, kemudian kita di sini, ini judulnya ikutin yang atas ya. Jadi apa tadi? Belajar penomoran di MS Word. Menggunakan sih, sebenarnya bukan di. D-nya hilangin. Penomoran MS Word. Ya, jadi ini misalnya judul, bisa klik di situ. Oke, kita masuk ke penomoran, kita klik di footer kembali. Nah, di sini di desain ini ya, kan ada different first page, ada different odd and even pages, ada juga show document text ya.
Nah, biasanya untuk penomoran different odd and even pages ini jangan dipilih. Kalau dia dipilih nanti jadinya lain-lain. Ini biasanya kita pilih kalau misalnya kita ingin membuat booklet ya. Jadi ada page 1, 3, 5, dan sebagainya. Nanti satunya lagi akan buat 2, 4, dan sebagainya. Oke. Ini kita contoh, kita buat berapa page dulu ya. Page break, page break. Oke, contohnya kita buat 10 halaman. Ya, kita buat 10 halaman. 10 jadi 11. Oke, kita buat 10 halaman. Oke, yang terakhir nggak ada ini ya. Oh, tadi salah, bentar. Sembilan dan 10. 10 kenapa tidak keluar ya? Oke, nanti kita coba lagi. Oke. Biasanya kalian itu kalau menulis menulis tugas ataupun skripsi misalnya, kalau misalnya sudah ada yang mulai proposal atau skripsi. Nah, kadang contohnya seperti ini. Kita buka contoh yang ini. Oke. Ini contoh kan udah ditulis, tulis, tapi kadang agak renggang ya. Terus kalian mau masuk ke sini, caranya kalian enter. Contohnya seperti ini. Contoh mana ya? Sebentar, Ibu carikan contoh. Nah, misalnya biasanya kalian suka enter seperti ini kan, untuk ke page berikutnya. Nah, supaya setiap lembar itu misalnya nggak bakalan naik turun gitu, kalian udah mau fix ini lembar pertama, jangan sampai dia kebawa ke lembar kedua dan ketiga. Nah, jangan kalian enter ya. Kalau enter jadinya kalau misalnya yang atasnya kalian ada nulis gitu, nah nanti kan jadinya seperti ini. Tiba-tiba ini ke enter bawah, kalian harus delete lagi enternya ya. Jadi lebih baik lagi kalau kalian jangan pakai enter. Contoh di sini ya tadi. Kalian pakainya page break ya. Jadi tadi di design, di insert ya. Di insert page break. Dia tidak akan mengganggu penomoran pada halaman ya. Misalnya 7, 8 dia tetap fix seperti itu. Oke. Mungkin mungkin akan udah diajarin dan sebagainya. Tapi masih banyak lagi untuk senior kalian kan, nulis skripsi juga masih di enter, nggak pakai page break seperti itu. Jadi pastikan supaya rapi, tidak mengganggu lainnya, kalian pakailah page break. Kecuali memang penulisannya itu bersambung seperti ini ya, jadi tidak perlu memakai page break. Ya, nah seperti ini. Kan kadang kita menulis seperti ini, kita ingin yang chapter 2 ini di halaman berikutnya ya. Jadi supaya rapi menggunakan page break. Jangan pakai enter seperti itu. Jadi biar penomorannya itu jelas gitu. Ya. Kita kembali ke page kita. Oke, ini tadi page break ya. Oke, ini halaman 1, sebenarnya halaman 2, tapi penomorannya 1 karena ada cover ya. Kalau tidak ada cover, dia akan mulai 2. Ya. Oke, jadi ini yang pertama, halaman pertama, kemudian halaman kedua. Mana hilang? Ini. Oke. Kenapa nomor 2-nya hilang? Karena di sini coba kita buka footernya ya. Kita klik di sini. Nah, ada different odd and even pages ya. Jadi di sini karena kita klik ini jadi nomor 2-nya halamannya tadi itu hilang. Maka jangan diklik ya. Nah, makanya 2-nya ini muncul kembali seperti itu.
Oke, sekarang bagaimana caranya supaya yang nomor 1 ini, page pertama itu lain, ya. Jadi kita kliknya di sini, different first page. Ya, jadi tadi nomor 3, nomor 2, nomor 1-nya ini misalnya kalian ubah, bisa sih sepertinya. Contoh, dia berubah nggak? Sebentar. Kok berani? Sorry. Salah. Kebalik. Kalau kita kan klik di different first page, itu berarti yang pertama ini bisa lain. Dia berubah nggak? Kenapa kosong juga? Atau yang di sini maksudnya? Oke, sebentar. Ibu buka dokumen baru. Insert, page numbering, bottom. Oke, ya. Kalau tadi pakai cover, dia tidak bisa hilang ya. Kalau yang pakai cover itu karena nomor 1 itu udah nomor 1-nya itu sebenarnya pada covernya tadi. Seperti yang ini tadi. Covernya itu sebenarnya dianggap sebagai page nomor 1. Jadi kalau kita pilih different, karena memang dia lain. Ya, tapi kalau sudah memakai cover, dia tidak akan ada nomornya. Makanya ini mulainya di sini mulainya let's say 1. Kalau kita klik di sini 1, semuanya ikut. Ya, jadi harus pakai numbering tadi itu di page number ini. Bottom page. Pilih bottom page, ingat ya. Jadi di insert tadi page number, bottom page, pilih ya. Kalau tidak menggunakan itu, kalau misalnya kita tulis 1, ini kan langsung dari settingannya ya. Jadi 1, 2, 3. Misalnya kita ubah yang nomor 1 tadi, kita tulis 1 juga, dia akan berubah mengikuti nomor atasnya. Ya. Makanya kalau misalnya mau merubah nomor, jangan dirubah di footernya, tapi ubahlah mengikut page number. Ya, memilih di page clean di sini. Oke, Bu. Misalnya nggak mau nomor 1, 2, bagaimana mengubahnya? Oke. Jadi tadi kan sudah kita klik page number ya. Nah, di page number akan ada yang namanya format page numbers. Jadi kita klik di sini. Oke. Format numbernya adalah 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita milihnya mau lain, bisa pilih di sini. Jadi pingin ABC ataupun 1, 2, 3 Romawi, bisa ya. Terus misalnya kita nggak mau mulainya dari 1, misalnya mau mulainya dari 3. Oke, kita mulainya start at 3. Ya. Seperti itu. Dan klik OK. Makanya dari sini dia berubah menjadi 3. Ya. Oke, sampai sini mengerti? Ada yang ketinggalan nggak? Apakah ada yang tertinggal? Enggak kok, Bu. Oke ya. Jelas ya? Sampai sini ada yang tidak mengerti?
Saya, Bu, tertinggal. Oke, sampai mana tadi? Nisa? Yang mana? Yang cara membuat cover tadi, Bu. Oh, cover. Oke. Cover. Oke. Kita buka di dokumen ini. Dokumen baru misalnya. Kita masuk tadi adalah ke quick parts. Explore quick parts ya. Klik. Ada auto text, ada dokumen property, ada field, kemudian ada building blocks organizer. Ya, kita klik building blocks organizer. Nah, di sini kita bisa pilih nih, ada cover ya. Misalnya kita gantilah. Kali ini kita coba buat yang Austin. Jadi setelah diklik kita insert ya. Oke. Kalau insert dia langsung jadi seperti ini. Ya. Nah, ini bisa diganti-ganti dokumennya dan sebagainya. Oke. Terus di sini dari tadi cover ya. Kemudian ini semisalnya karena ada cover, jadi first page-nya adalah yang ini ya, covernya. Yang ini first page-nya tidak bisa diubah, different first page. Kita coba ya kalau misalnya bisa dirubah atau tidak. Tapi tidak bisa. Misalnya ini 1. Kita tulis F seperti itu. Apakah bisa? Enggak, ya. Kalau pakai cover itu kalau kita ganti di footernya dia akan tetap mengikuti yang kita betulkan. Oke. Contoh di sini kita tadi kembalikan, bagaimana mengembalikannya? Ya kita pilih page number kembali, ya, supaya kembali 1, 2, 3. Oke. Contoh di sini kita ubah menjadi 4, bisa nggak kira-kiranya? Nggak bisa juga ya. Jadi dimanapun page-nya, kalau kalian mengubah footer nanti akan semua jadi sama. Jadi kalau mau mengubah nomor, jangan menggunakan footer ya. Kita kembalikan. Oke, tadi kita kembali setelah page tadi. Ini bagaimana mengubahnya kan? Tadi numberingnya kan biasanya standar 1, 2, 3, angka biasa. Nah, menggantinya ini kita pilih di page number, ada format page numbers. Ya, kita klik format page number. Nah, ini kita bisa ganti. Misalnya tadi angka kita ganti Romawi. Terus kita, misalnya kita tidak mau memulai dari nomor 1, oke, kita mulai dari nomor 3. Jadi start at-nya diubah. Ya. Fungsi continue from previous section ini apa? Setelah ini Ibu jelaskan. Ya, jadi intinya cara mengubahnya itu dulu. Oke. Kalau include chapter number itu biasanya contohnya kita lihat seperti ini. Kalau kita klik, karena kita tidak membuat chapter, ya kita tidak membuat chapter, makanya tidak bisa dibuat. Misalnya heading 1. Oke. Kita kembali ke pernomoran. Nah, kalau kita punya chapter itu misalnya kita pakai heading tadi, kan Ibu coba pakai heading ya, heading 1, heading 2. Kita lihat kalau misalnya chapter starts with style, nih, heading 1. Jadi menggunakan heading 1 dalam dokumen itu menandakan chapter pertama, seperti itu. Nah, kita buat heading lain, dia chapter kedua, seperti itu. Nah, kalau semisalnya di nomor ini kita ingin misalnya chapter 1 page 2 seperti itu ya.
Jadi contohnya kita perlu menggunakan include chapter number di sini, headingnya, terus hyphen, use separator. Jadi contohnya di sebelah ini ada chapter 1 dash angka pernomoran pada halaman keberapa. Jadi misalnya kita pakai hyphen ya, simple. Kita klik. Oke, karena belum ada tadi. Itu udah satu. Oke. Untuk mudah lagi ya, kalau kalian bingung mau scroll ke bawah ini, kita buka dulu view. Ada ruler, grid lines, sama navigation pane, sorry. Ya kita klik navigation pane. Ya di sini ada headings, ada result, ada pages. Ya, semisalnya tadi satu contoh. Terus heading lagi. Sorry. Kok nggak bisa? Sorry. Contoh 2. Ini kita jadikan heading. Tes. Di sini tes seperti itu. Kita coba lagi apakah bisa menggunakan chapter. Ini misalnya kita ubah. Kok nggak bisa ya? Subtitle tes. Oke. Tidak apa-apa. Itu sebenarnya nggak pernah orang pakai sih, jadi tidak perlu dulu ya. Untuk kalian tidak perlu, tapi nanti bisa dicoba-coba sih. Ya. Oke, kemudian tadi kan sudah ya mengubah nomornya, misalnya kita mau mulai dari nomor 3 ataupun nomor berapa. Kita kembalikan ke normal. Oh ya, dia masih 3, sorry. Kita kembalikan ke normal, starts at, misalnya kita pilih 2 ya, karena cover page udah nomor 1, bisa saja kita taruh nomor 2. Sorry, karena page number-nya. Oke. Jadi kita mulai nomor 1 kembali. Oke. Bagaimana mengubah, misalnya kita ada nomor Romawi di atas ya, contoh tadi di dokumen tesis ini. Nah, ini setelah nomor Romawi ingin diganti page selanjutnya itu masuk ke numbering. Bagaimana caranya? Oke, kita kembali ke dokumen tadi. Dokumen. Oke, ini misalkan tadi kan ada headline 1 ya. Headline 1, headline 2. Sorry. Ya, kita betulkan kembali page number-nya. Oke.
Misalnya yang awal itu untuk konten, table of content, misalnya apa tabel ya, tabel, figur, apa namanya, table of content. Terus misalnya ada apa namanya, acknowledgement seperti itu, kita pakainya biasanya Romawi ya. Jadi starts-nya pakai Romawi. Oke, sudah diubah, dia berubah Romawi ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Nomor ini diikuti ya. Jadi tadi setelah kalian membuat cover ini ditulis terus angka, tahunnya, terus nama kalian, Unisa Biotek, tanggal hari ini, kemudian dibuat judul apa aja sih, terserah mau nulisnya bagaimana. Terus ini nggak usah ya, yang apa, yang ini konten ini tidak perlu dimasukkan. Tapi untuk ke halaman berikutnya bisa pakai page break ya. Jadi di page break 1, 2 sampai halaman 3. Ini sudah buat. Oke, kalau sudah buat, kita ke halaman 4. Oke, di sini. Halaman 4 ya. Misalnya halaman 4 ini kita udah nggak mau halaman 4, kita mau membuat pernomoran baru. Misalnya begitu ya. Oke. Untuk penomoran baru, kita tidak bisa menggunakan page break ya. Jadi untuk penomoran baru ini tidak boleh menggunakan page break. Sorry, sebentar. Tadi karena Ibu apa nganternya banyak. Oke. Ini sudah di nomor 4 ya. Jadi yang terakhir adalah page 3. Oke, ini page 3, tidak ada page selanjutnya ya di bawah. Jadi page 3, oke. Bagaimana mau yang selanjutnya itu nomornya lain adalah kita klik insert. Sebentar. Kok klik insert? Sorry, bukan insert. Layout ya. Pilih layout. Kita pilih di sini ada margins, orientation, size, columns ya. Di sini ada perkataan breaks. Jangan langsung diklik, kita klik yang sebelah kanannya. Nah, di sini ada banyak macam-macam ya. Ada page, column, text wrapping, next page, continuous, even page, odd, dan sebagainya. Ya. Nah, untuk kita ke selanjutnya ini seharusnya adalah section break ya. Section break adalah pilihannya adalah next page. Ya, kita pilih next page, kita klik di sini. Nah, ini tandanya seperti ini. Section break ya. Oke, mungkin kalau ada yang kalian nggak keluar ini, coba ke home, pilih yang ini ya. Tanda ini untuk memperlihatkan section break-nya. Jadi pilih yang itu. Oke. Setelah sudah section break ya, yang halaman ini kalian kan tidak ada pernomorannya kan? Oke, jadi di sini kalian bisa membuat pernomoran baru. Jadi insert page number, misalnya kalian mau ganti di top page. Ya, top page misalnya di sini. Kok nomornya hilang? Kita masuk nih. Sebentar. Oh, karena startingnya tidak ada. Oke. Nah, bisa lain kan? Yang tadi sudah 1, 2, 3. Yang pertama, 1, 2, 3 Romawi, sebelah kanan bawah. Ini kalau kita pilih next page tadi, section break, maka di page yang berikutnya itu bisa kita kasih pernomoran berbeda. Seperti itu. Ya. Jadi kita lihat contoh kembali ke tesisnya Ibu. Contohnya di sini ya. Oke. Di sini Romawinya kan sudah banyak ya. Tapi karena ini adalah kayak seperti list of appendix, list of abbreviation dan sebagainya itu, kan setelah itu kita mulai ke chapter pertama. Jadi contoh chapter 1 ya. Nah, chapter 1 nggak mau mulainya dari angka
12, 13 seperti itu ya. Jadi maunya tetap dari nomor 1. Jadi caranya adalah dari yang tadi itu harus melalui next page. Makanya dia bisa berubah kembali nomor 2. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Seperti itu. Ya, jadi untuk mengganti pernomoran itu harus ada section break. Di sini sudah mengerti? Atau ada yang ketinggalan? Dapat semua ya? Atau pada tidur ini karena puasa, ngantuk, lemes? Oke ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Dapat ya? Oke. Nah, itu adalah tentang perkara pernomoran. Mungkin kalian nggak taunya di situ biasanya. Untuk yang memberi nomor biasa itu mengerti ya. Cuman untuk misalnya mengganti pernomoran seperti itu. Makanya kenapa ada page, kalau kalian lihat novel atau buku saintifik dan sebagainya itu kan ada Romawi, terus ada page lain lagi ya. Bagaimana settingannya ya tadi seperti itu. Mungkin oke, sampai sini mungkin ada yang mau showcase dari mulai awal sampai sekarang. Mungkin ada yang mau share screen, mencoba. Ya, halo. Iya, Ibu mau tanya. Ya. Kalau untuk penomoran itu misalnya kita ganti bab nih Bu di laporan misalnya bab 1. Nah untuk penomoran di bagian misalnya tulisan bab itu di atas itu atau di bawah ya Bu? Soalnya kan ada yang bilang kalau misalnya mau mulai bab baru di itu nomornya di atas, baru nanti halaman berikutnya baru penomoran itu di bawah seperti itu Bu. Oke, bab baru. Oke, supaya misalnya kalian bisa mengatur pernomoran, itu kalian bisa jadikan misalnya chapter 1 tadi. Oke, kita lihat kembali sini. Oke, ini setelah tabel-tabel itu, list tabel dan sebagainya ini kan misalnya kalian menggunakan Romawi, contoh ya. Kemudian kalian masuk chapter 1 di sini ya. Ini chapter 1 ya, misalnya. Nah, chapter 1 ini kan dari sini sampai ke sini kan kalian akan menggunakan next page ya. Jadi tadi masuk menggunakan layout, break, next page tadi. Nah, di sini kan kalian bisa menggunakan nomor baru atau kalian penyambung nomor yang lama. Contoh ingin di atas, kan ada different first page ya. Jadi di sini kalian bisa mengubah. Sebentar. Misalnya oke, tadi kan ini mengikut pernomoran baru ya. Jadi yang sini misalnya mau di atas sebelah kanan, contoh. Terus tadi kan ininya kan Romawi ya, kita ganti. Format page-nya kita ganti nomor 1, contoh ya. Oke. Nah, kalau kalian klik di desain ini, different first page, maka yang page kedua ini nggak ada nomornya belum ada, tapi di bawah. Oke, ini tadi di atas kan? Nah, ini di bawah. Tadi memang sudah Ibu klik kan yang di bawah. Cuman karena kita klik different first page ini, jadi kita bisa masukkan di footernya yang pertama, chapter 1 ini. Nah, ini yang tadi chapter 1 ya, kita tes yang kedua. Contoh kita ingin masuk ke chapter, ini normal. Misalnya ingin masuk ke chapter 3, kan kita ada penulisan ya, ada tulis-tulis, kita mau masuk ke chapter 2.
Sorry, chapter 2. Tadi baru chapter 1 ya. Ke chapter 2. Oke. Setelah kita sudah menulis, kita bisa masukkan layout, break, section break lagi. Lebih gampang ngaturnya. Oke, kita masuk section break ya. Section break yang baru. Nah, di sini penomorannya mulai satu lagi kan. Nah, ini bisa kalian ganti. Oke. Misalnya ini di sini ya, page formatnya. Tadi kan 1 ya. Kita mulai dari halaman terakhir itu 2 kan. Jadi kita mulai dari 3. Oke, jadi mulainya 3 di atas. Untuk chapter yang kedua, misalnya begitu. Ini misalnya kita menulis sesuatu, ada 3, 4, 5. Dan ini tadi di bawah ya. Tapi yang ini kita maunya yang pertama. Ya, jadi di sini kalau beda section kita bisa taruh di atas footernya. Kalau misalnya ini kita mau pindah di bawah, oke, pindah aja di bawah. Seperti itu. Tinggal dipilih di page numbering-nya ya, ganti ke bottom page. Ini mau diubah lagi deh yang nomor 3 ini. Misalnya nggak jadi yang di bawah, kita mau naikkan ke atas, kita pilih yang atas. Ya, tapi karena desainnya kita klik different first page, jadi yang berikutnya dia tidak mengikuti. Seperti itu. Oh, ini mana tadi? Yang tadi yang di bawah itu dihilangin aja, di delete gitu aja. Nah, oke. Ini tetap di bawah ya, 4, 5, 3. 3-nya di atas, tapi 4, 5-nya di bawah. Ya. Jadi different chapter, misalnya mau mengubah chapter itu, kalau mau ditaruhnya di atas, caranya adalah menggunakan section break ataupun next page tadi itu. Ya, ngerti? Sudah mengerti? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kalau misalnya ganti chapter, misalnya mau begitu, bisa. Yang di navigation ini belum belajar ya, kayaknya nanti next di Metopen mungkin, Metopen. Ya, tapi kalau kalian mau belajar itu bisa aja langsung tanya Ibu juga bisa. Navigation ini Ibu kasih sela-sela aja dikit ya. Navigation ini tadi dari view kita klik navigation pane. Ruler ini apa? Coba kalau kita klik, hilang ya. Rulernya itu adalah yang ini. Grid lines, contohnya seperti ini. Tapi nggak usah pakai ya. Jadi misalnya kalian capek kan buat chapter 1, 2, 3, masa mau di-scroll satu-satu sampai bawah. Ya. Jadi pakai navigation pane di sini. Contoh di master di page dokumen masternya Ibu, contoh di sini kan. Semua rapi. List of tables, list of figures ya. Terus chapter 1, 1, 2, 3. Nah, ini kan contoh ya, kalian mungkin kalau untuk S1 masih tidak capek ya, karena misalnya cuma 50 halaman. Nah, semisalnya contohnya halamannya ada 200, 190. Kan kalian nggak bakalan harus scroll sampai bawah, wah yang mana ya, capek kan? Jadi kalau mau nyari tinggal klik dia langsung kemana, kamu mau cari yang di mana. Nah, dia langsung sampai situ. Chapter 3, oke. Terus misalnya bagian apa dan sebagainya. Ya, jadi lebih mudah lagi kalian kalau misalnya dokumen untuk S1-nya, skripsinya kalian sudah belajar teknik begini. Jadi kalian mau sambung belajar nanti udah nggak pusing lagi membuat ya. Jadi bisa dipelajari seperti itu ya. Jadi semua lengkap. Misalnya setiap heading itu kalian harus kasih
headingnya. Jadi setiap kali mau cari, oke, kita carinya di surface morphology misalnya seperti itu. Jadi sudah tidak capek-capek lagi kan, scroll satu-satu ke atas begitu ya. Sama juga dengan yang bawah, misalnya ada konklusi, references juga bisa. Ya, semua bisa, appendix, vitae, dan sebagainya ya. Ini contoh. Oke. Oke, untuk hari ini kan tadi ada cover ya. Yang kalian sudah buat cover, tolong dicatat buat apa aja. Jadi cover ini ditulis, terserah mau cover yang kayak gimana, mau gambar yang seperti apa. Ini random nggak apa-apa, terserah. Tapi intinya tentang penomoran. Kalian bisa tulis di situ. Misalnya kalian takut lupa caranya, steps-nya bisa ditulis di Word-nya ini ya. Nanti kalian tulis misalnya caranya, cara insert, caranya misalnya insert. Terus setelah itu apa tadi? Insert page number. Gitu ya. Terus apa tadi? Misalnya klik bottom page. Seperti itu ya. Jadi biar tidak kosong aja, jadi kalian bisa masukkan seperti ini, jadi kalian mudah bagaimana caranya membuka ya. Jadi again, Ibu ulang, cover, terus halaman 1, halaman 2, itu kalian pakai Romawi ya. Buat Romawi di bottom page, di bawah sebelah kanan ya. Jadi angka 1, 2 dalam Romawi, kemudian section break, ada next page itu kita mulai ini belum section sampai 3 ya. Tadi ada 1, 2, 3, buat sampai 3 yang Romawi, kemudian setelah kalian tulis gitu kan, tes, tulis. Nah, kalian masukkan section break tadi. Masukkan section break, kalian mulai dari nomor 1 di atas, ya. Atas sebelah kanan, nomor 1, terus page yang keduanya di bawah ya, 2 di bawah. Yang ini nggak usah. Buat 2 itu. Oke, itu masalah penomoran. Kemudian oke, sambil kalian coba tulis sekarang. Yang sudah siap, yang tadi itu ada nggak? Ibu. Ya. Ibu punya Arif ini apa? Kayak apa? Yang desain yang satunya itu nggak ada, Ibu. Yang di maksudnya covernya. Covernya udah jadi, Bu. Cuman yang mau buat penomorannya itu yang desain yang satunya, Bu. Yang mana satu? Desain penomorannya. Nah, itu kan ada 2 tuh, Bu. Yang kan ada desain ini. Nah, desain yang satunya itu nggak muncul, nggak ada, Ibu. Yang Romawi atau bagaimana maksudnya? Itu, Bu, yang itu perangkat yang aplikasi yang itu desainnya itu, Bu. Desain. Ini iya. Desain, layout atau insert? Desain yang satunya yang cover itu. Bukan, Bu, itu kan sorry. Yang mana? Coba ini saya bagi share screen ya, sebentar. Oke, silakan. Yang sebelah mana maksudnya? Biar jelas aja. Biar teman-temannya juga tahu. Oke. Nah, ini, Bu, itu kan mau buat apa? Lanjut ke penomoran itu kan, Bu. Nah, kan mau cari yang desainnya kan ada satunya tuh yang di sini.
Tapi punya Arif di ini saya bukan. Oke, ngerti. Oke, Arif ke bawah, scroll ke bawah. Scroll ke bawah dikit. Oh, iya. Nah, kamu coba tulis sesuatu dulu. Penomoran. Oke, scroll lagi ke bawah. Enggak, atas tengah-tengah aja. Oke, itu kamu pilih insert. Kan mau masukin nomor kan? Iya, Bu. Nah, itu insert dulu, terus pilih page number. Nah, itu page number-nya di mana ya? Kanan. Iya. Oke. Nah, coba pilih bottom page. Klik. Oke. Pilih plain nomor 3. Oke. Nah. Oke. Kamu klik di footer. Footernya tadi itu. Itu jangan. Yang tadi di angka 1 di page-nya itu. Angka 1 yang di halaman, nomor halamannya tadi mana? Kamu scroll ke bawah. Ya, nah, Bu. itu kamu klik di situ, double klik di situ. Nah, klik di situ. Nah, ini kan keluar desain, Arif. Maksudnya iya. desainnya ini kan? Iya, Bu. Aha, ya di situ. Nah, dari desain di situ baru kamu klik page number. Coba klik page number. Oke, klik. Terus format page number. Oke, nah baru diubah di situ. Tadi Ibu mintanya apa? Romawi kan? Iya, Bu. Oke, coba ubah. Klik. Mulainya dari apa? 1 tetap ya. Oke. Klik. Alright. Coba cek bawah. Sudah berubah ya? 1, 2. Oke. Lanjutkan sekalian. Sekarang yang di page kedua. Di page kedua tadi. Scroll bawah. Nah, klik di tengah. Klik di tengah-tengah. Oke, tulis sesuatu. Makanya tadi Ibu bilang kan kalau nanti kalian mengumpulkan, kalian coba tulis seperti tadi contoh cara, .2, insert, apa-apa, bagaimana cara membuatnya. Jadi nanti kalian review back, oh ini, jadi nggak lupa ya. Oke, setelah menulis itu, klik kanan ini, oke. Kita ke layout, Arif. Pilih layout yang di atas. Oke, pilih breaks. Bawahnya itu, ini breaks. Ini loh bawahnya tulisan layout persis. Ya, klik. Nah, ada next page. Oke, klik. Ini halaman 2 tadi. Sekarang kamu ada halaman ketiga. Scroll ke bawah. Oke, sekarang insert. Masuk page number lagi. Mana? Tadi itu atas sedikit, atas page number, header and footer-nya, klik. Oke, misalnya kita mau buat top page. Kita klik yang plain number 3. Oke. Udah keluar kan? Sekarang kamu di situ, kamu tulis saja 3, misalnya gitu. Oke. Sekarang kamu klik di page 3 tengah-tengah. Di tengah-tengah page, oke, kamu tulis sesuatu. Kemudian page break. Dari insert, kembali ke insert, page break.
Oke, itu udah halaman bawahnya. Coba lihat bawahnya ada tulisannya nggak di penomorannya? Iya, Bu. Ada satu. Satu kan? Ya, Oke. Bu. Yang di situ kamu ubah. Kamu klik di page-nya itu. Diklik. Nah, itu page number ke atas. Ada tulisan page number. Nomor 3 dari kiri. Page number. Oke. Format page number. Tadi kan udah Romawi ya, terus nomor misalnya tadi 3 di atas. Kamu mau mulainya dari berapa? Misalnya tadi yang atas itu, misalnya chapter 1 kan, seharusnya tadi 1, nanti diganti 1. Nah, sekarang kita maunya mulainya page 2, betul? Ya, Bu. Jadi di situ diganti, number formatnya diganti pakai angka. Klik. Oke, di OK aja dulu. Oke dulu. Terus start at-nya ini loh. Start at kamu isi 2. Oke. Klik OK. Coba dilihat lagi. Hilang. Kok jadi, oh 2-nya di atas ini. Sorry. Oh, tadi di bawah. Oke. Kamu benerin lagi ini yang header 1 tadi. Diklik di page-nya itu. Bukan yang atas, yang tadi bawah. Yang 32 itu kamu klik. Kan 3-nya tadi kamu masukkan. Kamu hilangin nomor 3-nya. Oke. Ini kan tadi page 2 kan? Mau mulai dari 1 lagi atau mau mulai dari 3? Yang atasnya ini kan 2. Kita coba mulai dari 3. Kamu klik page, diklik tadi page number tadi. Ini ya. Klik situ, page number, pilih page number. Ke atas kiri. Bawah. Bukan itu. Home tadi. Oke, kamu klik lagi 2 tadi. Ini loh, halaman 2-nya diklik lagi. Desain. Pilih desain. Yang bukan yang desain itu, satu lagi. Ya. Page number 3 dari kiri. Oke. Klik format. Nah, itu kamu pilihnya 3, start at-nya 3 coba. Oke. Alright, dia jadi 3. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Bawah lagi. Nah, dia 4 kan? Ya, Bu. Oke, tapi yang tadi dia di atas kan? Biasanya kalau different section dia akan berubahnya, dia naiknya ke atas. Jadi memang automatically dia di atas. Ya, jadi nggak usah pusing ganti atas bawah. Nah, ini 4. Udah benar ya. Oke, sekarang satu lagi chapter 2. Di page 4 tadi, di halaman 4 kamu tulis di halaman tengah, bukan di situnya. Di halaman tengah. Misalnya kamu tulis something. Oke. Langkah 2, kamu section break. Gimana tadi pilih section break-nya? Next page-nya tadi dari mana? Ingat nggak? Iya, Bu. Saya lupa, Bu. Layout. Ke layout. Breaks. Bawahnya itu. Breaks. Ini loh bawahnya. Bawahnya persis. Oh, iya. Oke. Terus next page. Oke, next page. Oke, dia kan nomornya berubah 3 lagi. Karena sudah beda section ya. Kamu klik halaman 3 itu. Double klik. Oke. Kemudian kamu pilih page number. Format. Nah, tadi halaman 4. Misalnya chapter 2 kamu mau mulainya setelah 4 ya. Kamu pilihnya 5. Start at 5. Oke.
Oke, jadi gitu caranya. Kalau mau per chapter tapi angkanya naik ke atas itu caranya begitu. Jadi menggunakan next page seperti itu, ya. Oke. Nah, kan udah siap punyanya Arif. Berarti Bu, kalau next page lagi lembar selanjutnya itu angka 6 itu berarti dia di paling bawah ya? Iya, coba kamu tekan tengah, kamu buat tulisan lagi, kamu page break coba. Langsung page break juga bisa. Klik insert, bukan layout ya. Insert, page break. Oke. Coba lihat ke bawah. 6 di bawah kan? Betul? Ya, Bu. Right. Caranya begitu. Ngerti, Arif? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi nanti kamu tulis di dalam dokumennya itu langkahnya. Misalnya klik insert, apa. Nah, ditulis di situ ya. Sebelum dikumpulkan. Punya Arif udah siap, tinggal ngisi langkahnya bagaimana. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain mengerti? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, bagaimana? Untuk covernya sendiri sama kayak Bu Vina yang tadi dipaparkan atau boleh yang lain? Terserah, mau bebas boleh. Nggak harus sama. Mau diganti covernya juga bisa. Oke, misalnya tadi kan Arif ya. Arif tadi kan sudah covernya pilih yang ini. Coba Arif mau ganti cover gimana kira-kira caranya? Mau tuker cover yang lain? Saya tadi langsung ini Bu di sini. Di situ cover page, di situ juga bisa. Nah, situ juga bisa lebih cepat. Ya, jadi gantinya di situ. Oke, jadi terserah cover page-nya mau apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang belum mengerti tentang penomoran? Sudah mengerti ya? Untuk penomoran page, memang hanya itu sih sebenarnya. Untuk kalian cukup tahu yang itu. Oke, sekarang kita ke tabel ya. Kita move on ke tabel. Oke, Arif, boleh apa? Ya, boleh Bu. stop apa? Screen share. Oke. Oke, tadi sudah penomoran. Sekarang kita ke tabel ya. Contoh. Kita pakai contoh. Kalau kalian bisa menulis dengan format yang benar, nanti jadinya rapi. Ya. Kalau kalian lihat ini kan rapi sekali kan? Semuanya tersusun dengan rapi. Ininya chapterannya atasnya ini rapi, setiap ini harus sama ya. Jadi setiap antara angkanya semua tuh harus diperhatikan betul-betul. Jadi dia rapi jadinya. Oke, sekarang kita ke penomoran. Misalnya penomoran, sorry. Tabel. Oke. Nanti kalian juga belajar di research metodologi ya. Kalau yang namanya penomoran lagi, sorry, tabel ya. Kalau tabel itu pasti penulisan misalnya tabel berapa itu pasti di atas ya. Kalau kalian lihat jurnal dan sebagainya semua di atas. Kalau figur ataupun gambar, picture itu di bawah ya. Bedanya itu. Jadi kalian harus tahu kalau tabel nama tabelnya adalah di atas bukan di bawah. Kalau gambar itu pasti di bawah. Ini contoh ya, semua di atas. Oke, kalau kita lihat gambar, misalnya gambar, contoh gambar semua penulisannya adalah di bawah. Ini contoh ya. Jadi semuanya di bawah. Oke, let's say kita lihat ini. Kalau dalam menulis skripsi, misalnya diminta formatnya itu 1,5 ya, line-nya itu misalnya 1,5.
Nah, tapi kalau untuk figur ataupun tabel tetap apa namanya, line spacing-nya itu tetap 1, ya. Kalau ini kan 1, 1,15, 1,5, ya. Tapi kalau ini tetap 1 ya. Walaupun formatnya misalnya mintanya 1,5, tapi kalau untuk tabel dan juga figur itu tetap penulisan tulisannya adalah di 1, ya, line spacing-nya 1. Oke, kita ke dokumen tadi. Oke, sebentar. Alright. Untuk dokumen tadi ini kan tadi page 1 ya. Nanti kalian tulislah ya di yang pertama ini cara-caranya bagaimana, kalian tulis terserah mau di halaman mana. Kemudian kita misalnya di chapter 1 ini kita mau memasukkan yang namanya tabel. Oke, tabel kayaknya semua orang tahu bagaimana caranya adalah dengan cara insert. Kita klik insert, ada tabel di sini ya. Bisa kita pilih misalnya kita mau berapa. Ya. Bisa dengan cara begitu. Bisa juga dengan misalnya tabelnya perlu banyak, ya. Jadi kita bisa insert tabel, kita bisa pilih di sini columns, rows. Oke. Perhatikan baik-baik kalau kita mau membuat tabel, kolom itu yang mana? Ke kanan atau yang ke bawah? Coba ada yang bisa menjawab. Kalau kolom ini ke kanan, jumlah ke kanan ini atau ke bawah? Siapa yang mau menjawab? Memilih nomor di kolom ini adalah yang ke kanan atau yang ke bawah? Atau yang apa? Kan gini. Ya. Ke bawah, Bu. Ke bawah ya. Kolom itu yang horizontal. Ini saya horizontal, vertikal. Oke. Jadi kolom itu yang ke bawah. Jadi misalnya 5 ya. Jadi ada 5 kolom. Kalau row itu yang memanjang ya. Jadi misalnya 2 berarti hanya ada 2 stripe. Oke. Contoh kita buat 5, 2. Fix column width ini ada macam-macam. Dia ada auto, ada ini tergantung kita pinginnya mau buat auto ataupun ada apa namanya, column width-nya ataupun lebarnya itu tertentu. Jadi biasanya auto aja sih, nanti biasanya diubah-ubah sendiri ya. Jadi kita pilih auto aja, and then okay. Nah betul kan? Jadinya 5 kolom. 2 row. Oke, ini pertabelan. Oke. Ini di sini kalau kita sedang membuat tabel, ini pasti keluar di desain atau layout ya. Oke, kita lihat di desain dulu. Di desain ini ada header row, ada total row, ada banded row, ada first column, last column, middle column. Dicoba aja, klik, kalau diklik-klik ini tuh jadinya apa sebenarnya? Enggak ada sih. Dia biasanya akan berubah di ini formattingnya. Ya, oke. Tadi udah ya cara membuat tabel gampang. Kemudian tabel ini tadi sudah diklik. Kalau kita ingin membuat jenis tabel lain, kita bisa klik seperti ini ya. Di plain tables, ada grid tables, dan sebagainya. Jadi bisa dipilih di sini. Oke, misalkan Ibu pingin yang ini coba. Ya, jadinya ada ini. Ada yang oranye gelap dan ini. Kenapa kok ada 2 warna? Kenapa nggak 1? Karena di sini ada header row. Ya, di sini ada header row. Kalau misalnya kalian klik hilang, nah dia tidak jadi header row, ya. Kemudian ini first column, last column, banded column. Kalau kalian hilangin semua, jadi dia plain gitu aja, ya. Jadi
Kalau misalnya di sini kalian header row itu maksudnya untuk ya kan judul misalnya ada nomor, nama misalnya seperti itu, name, apalagi angkatan misalnya, ya. Terus satu lagi misalnya nilai atau apa gitu ya. Nah, ini karena ada header-nya tadi, header row. Ya. Jadi bisa dibuang di sini. Jadi semua nanti ada header-nya, tapi di selanjutnya tuh tidak ada warna-warna lain. Nah, kalau ada first column, ini jadinya kayak apa? Sebentar. Ini ada first column, ada last column, ada first column. Jadi diutak-atik di sini aja, ya. Ini contohnya seperti itu. Ya, semua sudah di situ, oke. Sebentar. Nah, ini kan kita misalnya cuma buat 2 nih, kurang. Ingin tambah lagi row-nya. Kita klik di sini, klik kanan, kita bisa masuk insert ya, insert table, ada insert above. Above itu maksudnya atas. Coba diklik, kalau atas nah dia jadinya seperti ini. Dia akan klik 2. Ya. Kenapa kok dia jadinya 2? Karena Ibu kliknya 2. Tadi coba kita back ya. Nah, ini karena kekliknya 2. Dua-duanya, semua kolomnya. Misal kamu cuma mau ngeklik di sini 1, insert above. Nah, dia akan naiknya cuma 1. Ya. Kemudian kalau insert below, baru dia nambahnya ke bawah. Ya. Jadi kalau kalian kliknya di tengah sini, kalau insert above, dia akan naiknya di atasnya. Kalau below, dia akan masuk di bawahnya. Seperti itu. Oke, sampai di situ sudah mengerti? Sudah tahu? Oke, sekarang ada insert left, ada insert right, betul? Kalau coba kita klik insert left. Nah, insert left berarti kita nambah di sebelah kiri ya, karena tadi ininya sebelah kanan. Kemudian lagi kalau kita insert right, dia akan keluar di kanan kolomnya ya, untuk menambah seperti itu. Itu untuk pertambahan ya. Jadi coba kalian sekarang buat 5 kolom, rows-nya ada 4. Ya, 5 buat 5 kolom. Dan 4 rows, ya. Kita buat bersama. Jadi kita insert table tadi bisa langsung di sini karena cepat ya. Ada 5 kali 4. Right, udah jadi ya. Setelah sudah jadi kita pilih. Oke. Semua coba buat yang ini. Warna biru ini. Sudah dipilih tadi kan di desain. Kemudian di desain ini kita pilih, ini kan ada banded rows, ada first column. Kita tidak mau ada first column, jadi tutup first column, no banded rows. Ya, coba dibuat seperti itu sekarang. Ya, ada 5 kolom, 4 rows. Di desainnya tadi pilih header row saja. Oke. Oke, kalau sudah, kemudian kita coba buat tulisan yang agak panjang, misalnya diisi sama dengan Ibu ya. Ini tak delete dulu. Nomor, nama, name, misalnya tugas, nilai.
Oke, bisa dibuat ya, seperti ini. Kurang besar mungkin. Oke, kelihatan ya? Kemudian tulis 1, 2, 3. Seperti itu. Ya, ya, bagaimana? Ada yang tertinggal? Ibu Arif ketinggalan. Gimana? Ketinggalan Bu yang tadi yang awal kan yang pemilihan tabel tuh yang bawa yang apa? Yang itu kan Desain. yang pertama itu Ibu yang biru yang di sebelah yang kolom kiri itu kan juga biru tua. Iya, yang ngerti-ngerti. Oke. Nah, tadi kan biasanya kalau buat kan ada kayak gini ya. Tadi benar? Ya, Ya. Bu. Ya, Bu. Biasanya kalau langsung pertama buat dia pasti ini loh, lihat di sini ya. Bagaimana membesarkannya? Oke. Lihat di sini pojok kanan atas ada header row, ada banded rows, ada first column ya. Di sini kalau kita tidak mau ininya berwarna, sebelah kiri berwarna dan garis-garisnya itu tidak berwarna, maksudnya kan ganti-ganti warna, maka dari itu kita klik di first row, kita klik dihilangkan, oke? Nah, di sini jadinya hilang ya warna bold-nya tadi di sini. Kemudian tidak juga mau warnanya lain-lain. Ini nomor 1 lain, 2 lain, 3 lain. Makanya kita klik banded rows di sini ya. Tuh lihat. Jadi kalau kalian klik lama di sini, dia pasti ada contohnya kok. Nah, contohnya seperti ini. Ya, diklik lama, dia akan ada suruh ngapain. Oke, karena kita tidak mau warnanya berbeda-beda, maka ininya ditutup ya. Jadi tidak ada banded rows. Oke, paham? Mengerti? Arif? Dapat? Oke. Oke, kita lanjutkan. Misalnya di sini dinilai. Oke, kita ke nilai tadi di sini. Oke, sebentar supaya tidak bingung. Nah, oke, nilai di sini nilai jangan dinilai deh di tugas. Bisa tugas presentasi makalah. Presentasi yang benar makalah. Oke. Sudah menulis tugas presentasi makalah. Setelah itu kalian ikuti ini kan ini di sebelah kiri ya. Kalau kita klik ini dia di tengah, dia di sebelah samping. Ini dia memenuhi ya paragrafnya. Jadi kita klik yang di tengah. Terus semisalnya ingin agak lebar gitu, kan ini semua ke atas ya. Ini semua ke atas. Ini tadi caranya diklik di antara ini bisa didekatkan, dijauhkan. Ini ngikutnya seperti itu. Oke. Nah, semisalnya ini sudah kan. Nah, ini tadi contohnya seperti ini. Sebentar. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti ini agak besar, pinginnya ini di tengah-tengah, jangan kamu space begini ya, jangan kamu terbegini ya, karena kadang bisa jadi tengahnya tidak tengah ya, misalnya begini, tidak semestinya dia benar-benar tengah gitu, kan bisa jadi dia agak ke bawah ya. Jadi caranya bagaimana? Kita klik ini, kita klik layout. Ya, kita pilih layout. Di sini kita pilih, oke, di alignment sini. Lihat di mana mouse-nya Ibu di mana? Di alignment. Ini kan ada atas, ini ada tengah, ada samping, samping tengah, tengah. Oke, jadi kalau kita mau pilih tengah, kita pilihnya di alignment. Ya. Wah, kayaknya ini bakal lebih dari jam 3 nih. Oke. Nah, ini sudah kan kita buat yang lainnya ini sama. Jadi kita pilih semua, kita pilih alignment,
klik di tengah. Oke. Jadi rapi ya, semua di tengah. Nah, kalau kita pilih menggunakan alignment, kalau kita misalnya ya, ini tadi kita tarik atas bawah, dia akan tetap mengikuti tengahnya kita mengubah. Oke. Kalau pakai enter tadi kan tidak semestinya di tengah ya. Jadi coba kalian buat yang itu dulu. Dibuat misalnya segini, semua di tengah. Oke, sekarang semua coba buat seperti ini. Semua di tengah. Sudah, ada yang ketinggalan? Ada yang masih bingung? Untuk buat alignment tadi? Ada yang tertinggal tidak? Oke. Kalau yang berarti semua sudah ya? Oke. Kalau kita lihat, kita kecilkan ya. Ini misalnya ini page ya. Oke, misalnya kita udah nulis, terus misalnya page-nya tuh udah sampai pinggir-pinggir gini misalnya ya. Kan seharusnya kita kalau mau sebaris ya, mengikuti. Bagaimana memperbetulkannya? Kalau ditarik ke dalam, kadang kan kegeser-geser gitu kan. Takutnya nggak pas ya. Jadi caranya jangan begitu, tapi kita klik ini, kita pilih auto fit. Ya, auto fit ada banyak jenis ya, auto fit contents. Oke. Kalau kita pilih auto fit contents ini, berarti di sini dia adalah mengikuti besar lebar tulisan setiap setiap judulnya. Itu namanya auto fit contents ya. Harus diingat, nanti rekamannya akan Ibu masukkan ke Lensa atau Ibu share di YouTube ya. Jadi kalian bisa mengulang kembali. Kemudian auto fit window, coba kita klik. Oke. Nah, auto fit window dia akan pas pada garis yang kita tentukan, pada marginnya ya, pada marginnya akan pas. Itu pilihannya adalah auto fit window. Kemudian kalau fix column width, ini adalah kalau kita adjust sendiri ya. Jadi kalau misalnya mau auto fit contents ataupun window, itu pilihannya menggunakan auto fit seperti itu. Disesuaikan ya. Nah, penggunaan ataupun tabel itu yang baiknya adalah kalau bisa tidak melebihi margin yang disediakan ya. Kalau melebihi margin yang disediakan itu sebenarnya tidak baik ya. Kalau terpaksa sekalipun jangan mengeluarkan tabel ini ke arah kiri ya. Karena kalau misalnya kalian mau ngeprint terus mau binding atau misalnya contohnya kan let's say kita lihat contoh buku ini ya. Buku. Kalau di sebelah kiri, ya, misalnya kalian buat binding di sebelah ini, kalau misalnya tabel kalian mepet ke kiri, itu kan bakal bisa kepotong, betul? Ya, makanya kalau misalnya terpaksa harus lebih lebar seperti itu, mending ke arah kanan, ya, bukan yang ke kiri. Kalau kalian lihat laptop sebelah kiri itu kalau bisa harus pas sama marginnya. Jadi kalau misalnya kiri formatnya, misalnya format skripsi mintanya 4 cm dari kiri. Jangan sampai tabelnya tuh keluar dari 4 cm marginnya itu. Mending ke arah kanan ya. Ya, seperti itu, supaya lebih rapi. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri, skripsi ya, misalnya kalian tabel itu keluar dari margin pun tidak diperbolehkan. Kanan, kiri, atas, bawah, pokoknya tetap harus di dalam margin yang ditetapkan. Seperti itu. Ya, kalau untuk skripsi di Unisa sih masih yang penting rapi seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan mau rapi dan misalnya terpaksa harus ada keluar sedikit, makanya di sebelah kanan yang dipanjangkan. Jadi contohnya yang di sini di sebelah kanan, ya, ditarik ke sebelah kanan aja, tapi yang kiri jangan sampai
ditarik ke kiri supaya ini takutnya nanti mengganggu, misalnya kalian mau mencetaknya menjadi sebuah jilid buku, itu nanti jatuhnya jelek ya. Bukan hanya jelek tapi bisa kepotong seperti itu. Jadi pastikan auto fit window aja, ataupun kalau terpaksa dibawa ke kanan seperti itu. Ya. Oke. Tadi sudah ya, tadi fit kembali ke window ya. Oke, sekarang kita belajar apa lagi tentang tabel? Oke. Tadi di sini ada desain ya. Untuk desain sudah tahu. Shading fungsinya adalah untuk mengganti warna pada kolomnya, bukan kolom, maksudnya pada tabel ya. Kalau misalnya kalian klik di nilai, kalian ganti shadingnya bisa. Kalian klik yang ini mau ganti warna hijau juga bisa. Ya, itu di shadingnya. Kemudian ada border style. Border style ini biasanya untuk tabel ya. Misalnya kalian mau bordernya seperti apa? Tergantung. Oke, ini nggak begitu penting, tapi cuma untuk supaya cantik-cantik aja sih. Tapi kalau untuk formal skripsi kalian jangan memilih yang warna-warna ya. Formal skripsi adalah yang plain ataupun yang ini. Ya, ada dua format. Yang plain biasa ini atau yang seperti ini. Kenapa seperti ini diperbolehkan untuk apa? Penulisan saintifik, Ibu kasih contoh. Oke, kita lihat di Oke, contoh di sini. Nah, kalau untuk menulis skripsi dan sebagainya itu menggunakan tabel biasa, jangan diwarna-warna dan sebagainya, cukup seperti biasa saja. Oke. Kalau yang model yang seperti tadi itu lebih ke jurnal sih. Kalau skripsi biasanya normal begini saja tabel-tabelnya. Ya, nggak ada, mungkin ada nggak sih? Semua sama, standar ya. Jadi semua tabel biasa saja kalau untuk menulis skripsi seperti itu. Ya, kalau yang ini biasanya untuk jurnal-jurnal bisa menggunakan jenis tabel seperti ini. Malah orang lebih suka karena lebih nggak ada garis-garisnya, terlalu banyak garis gitu, seperti itu. Oke, kita kembalikan ke tadi yang warna misalnya ya. Oke. Kemudian tadi untuk desain sudah mengerti ya, kita masuk ke layout. Nah, ini layout ada macam-macam di sini. Oke, ada select, view grid lines. Grid lines ini kalau misalnya kalian nggak pakai apa namanya, kalian tidak memakai border tadi, kan ini nggak ada ya, nggak ada border line-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian pingin nggak pakai border, kalian bisa view grid lines seperti ini, diklik ya. Oke. Nih, misalnya kita ingin mendelete ini, kita delete erase. Oke, kita bisa. Oke. Pakai klik kanan aja. Simpelnya klik kanan, delete columns. Oke. Itu kalau mau delete. Delete tuh gampang-gampang aja sih. Seperti itu. Oke. Ini juga ada pilihan, ada split cell. Oke. Nah, kadang contoh yang tadi ya, yang ini. Bu, bagaimana kalau ini ada yang bisa jadi satu, ini ada satu, terus ini bisa jadi satu. Nah, ini caranya adalah, contohnya di sini ya, tugas presentasi makalah dan nilai kita gabungkan. Ini kita pilih merge cell, ya. Nah, dia jadi satu. Ya, tadinya 2 kolom, dia menjadi 1. Apakah bisa di-split kembali? Bisa, tapi letak ininya akan berubah ya, sudah berubah ya. Jadi kalian perlu kembalikan begini. Jadi dia split lagi 2 ya. Jadi tadi bagaimana mensatukan? Kita klik merge cell ya. Seperti itu.
Untuk split table, nah di sini ada split table. Oke, contoh kita klik di sini, kita split table. Nah, ya, jadi tabelnya yang tadi itu dia berpindah ataupun dia menjadi tabel yang baru seperti itu. Itu menggunakan tadi apa tadi split table ya, di layout split table. Mengembalikannya bagaimana? Ya di back aja sebenarnya. Kalau kalian klik lagi nanti dia akan makin panjang, dia makin banyak. Dia akan makin split ke bawah, oke? Seperti itu. Kemudian ini ada height, ada width ya. Ini bisa misalnya kalian ganti. Nah, ya. Height ini adalah height table, jadi kalian bisa ukur sendiri ataupun bisa di-adjust ya. Kalau width, nah dia akan mengubah seperti itu contohnya. Itu untuk width ya. Kembali back. Oke. Sampai sini sudah mengerti? Oke. Kemudian ada nama misalnya Ayu. Chandra Bagus misalnya ya. Di sini kita klik pingin ini namanya diurutkan. Kita bisa klik di sort. Di sini ya, di sort kita klik sort by column to ascending, biarkan saja. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah di sort, jadi dia akan mulai dari huruf A, B, C seperti itu ya. Tapi pernomorannya bakal berubah. Jadi kalau misalnya kalian mau yang lain tuh biasanya dia mengikuti nama ya. Cuman kalau pernomoran dia akan ikut berubah ya. Karena dia bukan Excel. Kalau Excel dia tidak berubah ya, nomor ini tidak berubah. Tapi kalau di Word dia berubah. Oke, contoh kita kembalikan lagi. Ya, misalnya 01, 02, 01, ini 02, ini 03. Yang ini dia pasti akan berubah juga mengikut row-nya tadi. Jadi punyanya Chandra dia akan ikut line-nya Chandra. Yang Ayu dia ikut Ayu, Bagus ikut Bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian nyusun gitu capek kan kalau misalnya mau mengurutkan A, B, C seperti itu, bisa cara mengurutkannya dengan menggunakan sorting ya. Itu untuk pertabelan. Di sini ada yang ketinggalan, ada yang masih belum mengerti, mungkin ada yang lost dan sebagainya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah ya, oke ya untuk tabel. Oke. Terus ada lagi. Oke. Bagaimana memberi nama pada tabel supaya bisa dia rapat mepet di sini ya. Nah kan misalnya tabel 1 ya. Seperti itu. Nah, ini sama tabelnya kan ada spasi ya di sini. Bagaimana cara merangkatkannya? Kita pilih paragraf. Nah, di sini ada spacing. Ya, ada spacing di sini. Lihat nih, after-nya 8. Ya. Kalau kita tidak mau ada space di antara tabel tulisan tabel dan tabelnya, kita klik saja don't add space between paragraph, ya. Terus klik OK. Nah, dia mepet. Oke? Nah, ya, jadi biar rapi. Jadi setiap kali ada figur ataupun tabel supaya mepet dengan figur ataupun tabelnya adalah kita klik di paragrafnya. Seperti itu. Ya, jadi lebih rapi seperti itu. Contoh tabel. Oke. Belum di-save. Oke, seperti itu. Di sini ada yang mau bertanya lagi?
Sudah mengerti? Cara membuat tabel, ada yang mau tahu lagi tentang apa gitu? Intinya sudah dapat kan? Oke. Kita Ya, Bu. lihat ke sini. Oke. Ini contoh bagaimana menulis tabel di dalam sebuah skripsi itu. Ini contoh yang memang Ibu tidak rapatkan ya. Ini seharusnya rapat, tapi memang sengaja. Nah, ini udah rapat. Oke. Sebenarnya tidak harus benar-benar rapat, itu nggak apa-apa sih. Maksudnya ada jarak itu tidak ada masalah ya. Yang itu misalnya kan tidak ada, masih ada jaraknya. Jadi nggak apa-apa. Dia masih begini. Oke. Intinya kalau misalnya ada tabel, contoh mana ya yang kelihatan? Intinya setelah ada figur, ada tabel, dengan tulisan paragraf kita jangan deket ya, tapi dikasih jarak ya. Jarak bawah, jarak atas, itu pasti harus ada. Kecuali segini ya bisa. Yang penting harus ada jarak supaya kelihatan rapi. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nah, oke, setelah tabel kan ada ini ya. Di space aja sih. Misalnya. Oke. Right, ini untuk masalah pertabelan. Apalagi ya? Itu tabel. Oke, satu lagi. Ini page berapa ini? Oke, kita ke page paling terakhir tadi. Oke, tadi kan kita misalnya ini page yang terakhir ya. Nah, misalnya tadi kan Ibu bilang kalau misalnya tabelnya itu kan mesti ke bawah gitu kan, banyak tulisan kecil-kecil tapi tabelnya jadi panjang gitu ya karena nggak muat. Nah, kalau misalnya tabelnya panjang itu sebenarnya lebih baik disarankannya adalah mengubah format kertasnya ini menjadi bentuk layout. Contohnya seperti ini. Ada nggak sih? Kayaknya Oke. Nih, kalian lihat ini kan keadaannya lurus ya. Ya, ini normal atas bawah, betul? Kemudian di sini dia landscape. Lah kok tiba-tiba bisa jadi landscape? Bagaimana itu caranya? Oke. Ya, supaya tabelnya tuh cantik, bagus, rapi ya. Cuman satu halaman ini pasti jadinya landscape. Oke, kita kembali ke Word tadi. Misalnya tabel, tabelan. Ini contoh aja. Terus next page itu kita maunya landscape. Jadi kita ke permainan tadi lagi ya. Kita ke break. Next page juga ya. Next page. Terus kita orientation-nya ubah ke landscape. Nah, ya, jadi harus pakai next page tadi. Ya, pilih next page, baru yang berikutnya ini bisa landscape. Nah, dari ini terus berikutnya ingin ingin kembali normal, kita pilih next page juga lagi. Dia akan kembali, dia masih landscape ya, kita ubah orientation kembali ke portrait. Seperti itu. Oke? Jadi kalau mau mengubah landscape, apa dan sebagainya harus pakai next page. Oke.
Sampai di sini aja, ngerti? Mungkin nanti akan dibahas lagi kalau misalnya udah mulai skripsian ataupun metodologi riset, itu nanti akan dibahas lagi, ataupun waktu kalian belajar dengan dosen-dosen untuk skripsi nanti mungkin akan diarahkan seperti itu. Oke. Sampai di sini mengerti ya? Mengerti, Bu. Oke, sebentar azan. Tunggu azan selesai sebentar ya. Oke. Jadi untuk hari ini cukup kita tentang penomoran dan tabel. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Sudah jelas ya semua? Atau menunggu, nah ada recording. Nanti bisa lihat lagi. Insya Allah sudah jelas. Jelas, Bu. Iya Bu, udah jelas Bu. Oke, udah jelas. Tapi nggak apa-apa, nanti lihat recording lagi, takutnya lupa. Ya, nanti pokoknya dikerjakan tadi yang penomoran sama tabel dibuat, nanti langsung nanti Ibu buatkan link di Lensa ya, di seminar umum nanti bisa dikumpulkan di situ ya. Untuk kelas jam 4 nanti Ibu presensikan sama dengan presensi hari ini, oke? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Jadi untuk hari ini sampai di sini saja. Kurangnya dari Ibu sendiri, lebihnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya nanti. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Ya, yang lemes bisa tidur-tidur habis asar ya. Kalau nggak ada kerjaan sih. Kalian tuh seharusnya ngajar-ngajar anak-anak TPA ya. Oke, Ibu meetingnya ya. Makasih semua. Belum. Terima kasih Bu.